channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Akibat Berhenti Ritual Sebelum Waktunya. Ada salah satu cerita tentang tukang ojek yang pernah mengantar orang, yang waktu itu dia tidak tahu menahu kalau orang yang diantar ini menuju jalan yang sesat. Sebut saja namanya Pak Sam, dan si tukang ojek namanya Pak Banu. Ketika Pak Sam meminta bantuan untuk mendatangi ke salah satu tempat, yaitu tempat mencari pesugihan, awalnya Pak Banu yang sebagai tukang ojek tidak tahu menahu. Waktu itu hanya diberikan ongkos yang lebih, tapi meminta diantar ke salah satu tempat. Dan sesampainya di sana berhenti di satu tempat di salah satu warung yang tidak jauh dari hutan, yang di tengahnya terdapat satu rumah kayu tua. Pak Sam melangkahkan kakinya ke salah satu rumah tua itu. Pak Banu yang tidak tahu tempat apa itu mencoba bertanya kepada pemilik warung setempat. Di sana ada ibu-ibu, sebut saja namanya Bu Marni. Mereka berdua mengobrol sekaligus Pak Banu mengistirahatkan diri sambil menunggu Pak Sam selesai dengan urusannya. Namun tujuan dari Pak Sam ke tempat tersebut, ke rumah tua itu, adalah untuk mencari pesugihan. Karena mendapat dari informasi Bu Marni, pemilik warung itu, banyak orang yang datang ke situ. Rata-rata bertujuan untuk mendapatkan kekayaan dengan bantuan si dukun itu. Tidak berselang lama, mungkin hampir setengah jam lamanya, Pak Banu menunggu. Akhirnya Pak Sam keluar dari rumah tua itu. Lalu Pak Sam berbicara kepada Pak Banu. Pak Banu, saya sampai 7 hari ke depan mau nginep di sini. Jadi nanti sampean datang lagi ke sini setelah 7 harinya atau sore. Pokoknya kalau sudah 7 hari nanti kamu ke sini lagi menjemputku. Ini ongkosnya buat kamu pulang, pinta Pak Sam kepada Pak Banu. Setelah mendapatkan pesan tersebut, akhirnya tanpa pikir panjang pun Pak Banu pulang menuju ke rumah. Namun tidak disangka istrinya Pak Sam mengetahui kalau suaminya ini pergi diantar oleh Pak Banu. Istrinya mendapatkan informasi dari tetangganya. Pak Banu suami saya mana? Kok nggak sama bapak? Tanya istrinya Pak Sam. Pak Banu yang mendapatkan pertanyaan tersebut bingung harus menjawab apa. Mohon maaf ya Bu, saya kurang tahu kemana Pak Sam itu pergi, jawab Pak Banu menutupi. Kamu pasti bohong kan? Kamu pasti tahu kemana suami saya pergi, tukas istrinya Pak Sam. Saya nggak bohong Bu, saya ini orangnya jujur. Saya disuruh sama Pak Sam itu datangnya nanti setelah 7 hari, jawab Pak Banu. Ya sudah, sana jemput suamiku, suruh pulang, pinta istrinya Pak Sam. Kalau misalkan saya jemput ke sana, saya harus menunggu sampai 7 hari Bu, ujar Pak Banu. Memangnya nggak bisa? Memang kemana suami saya? Tanya istrinya Pak Sam menggebu-gebu. Kabarnya ya Bu, mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf ya Bu. Kalau yang saya tahu, saya dapat informasi dari warung yang kemarin saya tempati untuk istirahat, kalau Pak Sam itu datang ke tempat pesugihan Bu, ujar Pak Banu. Saat Pak Banu mengatakan itu, di sampingnya banyak teman-teman yang lain. Yang benar saja sampean Pak, jangan ngawur, belum tentu tujuannya seperti itu, jemput sana, pinta istrinya Pak Sam. Maaf ya Bu, mau dibayar berapapun saya tidak mau,
soalnya ini amanah, jawab Pak Banu. Setelah perdebatan itu, istrinya Pak Sam langsung meninggalkan tempat itu, entah pergi kemana. 5 hari kemudian, dengan sangat tergesa-gesa dengan keringat yang bercucuran, istrinya Pak Sam menghampiri Pak Banu lagi. Pak Banu, tolong saya Pak, tolong, tukas istrinya Pak Sam panik. Iya Bu, kenapa ya? Jawab Pak Banu. Sekarang juga jemput suami saya Pak, pinta istrinya Pak Sam. Aduh Bu, saya kan sudah bilang, saya tidak mau Bu, soalnya belum 7 hari, jawab Pak Banu. Bodoh amat belum 7 hari, sekarang juga jemput suami saya Pak, sekarang juga jemput suami saya Pak. Anaknya meninggal, anaknya akan dimakamkan, hanya menunggu bapaknya pulang, rengek istrinya Pak Sam. Pak Banu yang mendengar tutur dari istrinya Pak Sam langsung bergegas menuju ke tempat Pak Sam kemarin ditinggalkan. Sementara perjalanan menuju ke tempat Pak Sam melakukan ritual pesugihan kurang lebih 3 jaman. Sesampainya di sana, Pak Banu mencoba bertanya kepada Bu Marni, apakah Pak Sam sudah keluar apa belum? Belum keluar Mas, masih di dalam. Pak Banu yang mendengar itu sambil menutup wajahnya. Aduh, bagaimana ini Bu? Saya disuruh jemput oleh istrinya karena anaknya katanya meninggal Bu, ujar Pak Banu. Mas, pasti anaknya itu sudah dijadikan tumbal Mas, kata Bu Marni. His, Bu Marni kalau ngomong jangan sembarangan, tukas Pak Bani. Loh, sampean gak percaya? Coba saja buktikan sendiri, ujar Bu Marni. Lalu tidak lama Pak Banu pun langsung menuju ke rumah tua tersebut. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya Mbah, kata Pak Banu. Kamu siapa? Tanya juru kunci. Pak Banu tidak mengindahkan pertanyaan dari Mbah Dukun itu. Ia langsung mencari keberadaan Pak Sam yang ternyata ada di dalam satu ruangan ritual. Pak Sam, ujar Pak Banu. Loh, sampean ngapain kesini? Ini kan belum 7 hari Pak, jawab Pak Sam. Maaf Pak, saya kesini mau menjemput Bapak karena anaknya sampean meninggal dunia Pak, ujar Pak Banu. Di balik ruangan yang memang tempat untuk melakukan ritual, Pak Sam yang mendengar ucapan dari Pak Banu bahwa anaknya meninggal dunia, tanpa pikir panjang, Pak Sam meninggalkan tempat ritual tersebut. Loh, kamu mau kemana? Ritualmu belum selesai, ujar juru kunci tersebut. Anak saya meninggal Mbah, saya harus pulang, kata Pak Sam. Loh, ya nggak bisa, kamu harus selesaikan dulu ritualmu, baru kamu boleh keluar dari tempat ini, pinta juru kunci. Maaf Mbah, saya tidak bisa, jawab Pak Sam. Tapi kamu sudah mengikat perjanjian dengan iblis, sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan, dan kamu juga akan mendapatkan balasannya, ujar juru kunci tersebut. Setelah Mbak Dukun selesai berucap, Pak Sam beserta Pak Banu langsung keluar menuju di mana motornya berada, dan setelah itu langsung bergegas ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Sam yang mendapati anaknya meninggal dunia menangis terseduh-seduh. Kamu dari mana saja Mas? Tanya sang istri. Pak Sam yang mendapati pertanyaan seperti bingung harus berbuat apa. Pak Sam dengan sang istri yang bertengkar di depan anak-anaknya yang membuat tangisan semakin kencang. Pak Banu yang melihat itu akhirnya menengahi. Sudah Pak, Bu, sebaiknya kita segera memakamkan jenazah anak ibu karena waktunya sudah sore, ujar Pak Banu. Singkatnya 1 bulan kemudian, Pak Sam yang katanya melakukan ritual pesugihan namun tidak ada perubahan sama sekali. Justru Pak Sam lah yang sering ke desa sebelah bekerja sebagai kuli proyek. Itu pun waktunya tertentu. Katanya kalau melakukan pesugihan hidupnya akan serba kecukupan. Tapi entah kenapa yang dialami Pak Sam ini malah mengalami kesusahan dalam hidupnya. Ketika melamar pekerjaan sering ditolak, sementara ketiga anaknya dan istrinya hidupnya dalam keadaan kesusahan. Makan pun harus meminta bantuan dari tetangganya. Setiap hari, setiap saat selalu bergantung kepada orang lain.
Sampai 1 tahun lamanya kehidupan Pak Sam sangat memprihatinkan, dan tepat 1 tahun setelah kepergian anaknya, istrinya Pak Sam meninggal dunia. Dan naasnya, tepat 1 tahun setelah kepergian anaknya, kemudian istrinya Pak Sam meninggal dunia dalam keadaan yang tidak wajar. Pak Banu yang mendengar berita duka itu pun langsung menuju ke kediamannya Pak Sam. Pak Banu pun ikut mengurus acara pemakamannya sampai sore hari. Setelah acara pemakamannya selesai, Pak Banu sempat ngobrol dengan Pak Sam. "Mohon maaf sekali Pak, apa benar saat sampean pergi diantar saya itu, sampean melakukan pesugihan?" tanya Pak Banu hati-hati. "Iya benar Pak Banu, tapi saya tidak melakukan ritual itu selama 7 hari. Karena kamu datang terus mengatakan anak saya meninggal dunia. Saya masih ingat benar bagaimana kesepakatan saya dengan sesembahan itu. Mungkin ini dampak dari perjanjian itu. Dari kesepakatan itu, istri saya dan anak saya jadi korbannya Pak," jawab Pak Sam. "Mohon maaf ya Pak Sam, kalau saya boleh ngasih saran, Pak Sam berarti sudah berselubungan dengan iblis dan berdampak kepada istri dan anak-anak Bapak. Meninggalnya pun secara tidak wajar semua. Kalau boleh saya sarankan, Pak Sam datang ke tempat desa saya. Di situ ada Pak Kiai yang namanya Pak Rizal. Pak Rizal ini sering bantu orang-orang yang ingin melakukan tobat, sering juga membantu orang yang kesurupan. Coba sampean datang ke sana saja Pak. Barangkali dengan melepaskan perjanjiannya dengan iblis, sampean bisa seperti semula, hidup dengan tentram, tanpa ada lagi rasa khawatir-khawatiran setiap harinya. Apa salahnya kan mencoba? Kalau sampean berusaha, insya Allah bisa. Mumpung belum terjadi hal yang tidak diinginkan sama anak-anak, termasuk Bapak sendiri. Bapak kan juga sudah merasakan sendiri, 1 tahun hidup dalam keadaan pas-pasan." Pak Banu menyarankan kepada Pak Sam. Singkat ceritanya, setelah 7 hari tahlil, doa untuk istrinya itu selesai, Pak Sam mendatangi Pak Banu. Pak Sam meminta diantar ke rumah Pak Kiai. Ternyata rumah Pak Kiai hanya berjarak 7 rumah dari Pak Banu. Jadi mereka pun langsung menuju ke rumah Pak Kiai. Sesampainya di sana, Pak Banu menyampaikan maksud tujuannya dan menceritakan tentang awal kejadiannya. "Mohon maaf Pak, saya kesini mengantar Pak Sam yang ingin melepaskan diri dari perjanjian dengan iblis. Saya dulu pernah mengantar Pak Sam ke salah satu tempat, di mana tempat itu untuk melakukan ritual pesugihan. Namun bukannya Pak Sam menjadi kaya raya, tapi justru hidupnya semakin kesusahan. Anaknya yang pertama meninggal dunia, dan baru kemarin istrinya juga meninggal dunia," kata Pak Banu menjelaskan kepada Pak Kiai. "Oh, seperti itu. Nanti sampean ikut saya Pak Sam. Soalnya kalau memutuskan hubungan manusia dengan iblis itu tidak mudah, karena sampean yang sudah mengikat kesepakatan, dan itu harus dipenuhi. Tapi semoga Allah mengizinkan saya sama sampean. Kita saling mendoakan. Semoga keinginan sampean untuk bertobat bisa terkabul, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Tapi yang saya khawatirkan itu anak-anak sampean. Soalnya yang namanya iblis itu tidak akan melepaskan begitu saja. Harus ada imbalannya," jelas Pak Kiai. Mohon maaf Pak, saya ikut bicara," potong Pak Banu. "Oh, monggo Pak, silakan," jawab Pak Kiai. Tentang anak-anak Pak Sam kan sudah tidak ada lagi orang tuanya, kecuali Pak Sam sendiri. Nah, kalau misalkan anaknya Pak Sam dibawa ke sini, bagaimana? Agar aman Pak, biar nanti saya yang jemput, tawar Pak Banu. "Nah, benar itu Pak, anak-anaknya dibawa ke sini saja, biar aman," jawab Pak Kiai. "Mohon maaf Pak Banu, apa saya tidak merepotkan sampean?" tanya Pak Sam. "Saya sebagai manusia hanya bisa menolong dengan tenaga, tapi jujur saya kasihan sama Pak Sam. Soalnya ya seperti ini keadaannya. Yang lebih saya khawatirkan itu anak-anaknya Pak Sam. Jangan sampai anak-anaknya Pak Sam menjadi yatim piatu," ujar Pak Banu. Pak Sam yang mendengar ungkapan dari Pak Banu tiba-tiba meneteskan air matanya.
karena tidak terbayang kalau anak-anaknya menjadi yatim piatu. "Makasih ya Pak, makasih," ujar Pak Sam. "Saya juga merasa bersalah Pak. Dulu saya mau mengantar Bapak ke tempat yang sesat. Saya merasa bersalah, makanya saya ingin menebus dosa saya. Semoga Allah mengampuni," ujar Pak Banu. Lalu kemudian setelah itu Pak Banu menjemput anak-anaknya Pak Sam agar lebih aman. Lalu Pak Sam yang melakukan beberapa cara agar bisa terlepas dari perjanjian jin sampai melakukan ruqyah. Sampai hampir setengah bulan lamanya ada satu kejadian. Saat Pak Sam ini sedang berdoa, ada suara yang tidak semestinya. Suara itu muncul seperti suara genteng yang berjatuhan. Suara angin yang sangat kencang seperti angin puting beliung. Tapi setelah Pak Sam keluar, tidak ada satupun pohon yang tumbang. Tidak ada pohon yang bergerak sama sekali. Namun suara di dalam rumahnya Pak Sam ini seperti angin puting beliung. Namun ternyata di luar rumah tidak terjadi apa-apa. Pak Sam yang kebingungan akhirnya menanyakan kepada Pak Kiai. "Pak, tadi suara apa Pak?" tanya Pak Sam. "Itulah iblis. Kalau sudah marah ya seperti itu. Apapun itu akan rusak. Tapi alhamdulillah, iblis itu melepaskan Pak Sam, termasuk dengan anak-anaknya Pak Sam. Semoga saja Pak Sam dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Tapi Pak Sam harus penuh tawakal, tetap beribadah, dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Dan Pak Sam harus melakukan zikir malam yang sudah saya ajarkan, karena itu harus dilaksanakan, jangan sampai ditinggalkan," jelas Pak Kiai. Dan sampai sekarang Pak Sam pun menjadi orang yang taat beribadah. Dirinya kini sudah hidup dengan keimanan. Dengan hidup apa adanya, ia merasa bahagia karena bisa terlepas dari persekutuan dengan iblis. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Kita harus berhati-hati terhadap apapun. Sesulit apapun hidup kita, jangan pernah sekali terjerumus ke lembah sesat dengan ikut ke jurang iblis. Tetaplah meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki, dimudahkan dalam segala urusannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.